Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, apa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Pemeliharaan Tuhan yang dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pada hari ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah membangun relasi dengan Bapa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Perikop dari ayat yang baru kita baca adalah, ada lagi perhambaan. Dahulu, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam perhambaan. Tapi syukur kepada Allah Bapa yang karena kasih-Nya yang besar telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak, tetapi kita diangkat menjadi anaknya. Kita telah diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anaknya, seperti tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-5 yang berbunyi, Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Salah satu tugas Roh Kudus ialah menciptakan perasaan kasih anak di dalam hati umat-umatnya yang menyebabkan kita mengenal Allah sebagai Bapa. Istilah Aba berasal dari bahasa Aram yang artinya Bapa. Kata ini dipakai Yesus ketika berbicara, ketika berdoa kepada Allah Bapa di surga, seperti yang tertulis dalam Markus 14 ayat yang ke-36, di mana ketika itu sebelum Yesus diserahkan untuk disalib, Dia berdoa kepada Bapa di taman Getsemani. Dia berkata, Ya Aba, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seperti itu kira-kira doa Tuhan Yesus ketika itu. Dia menyebut Allah Bapa sebagai Aba. Dan kita pun ketika kita ditebus oleh Yesus dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Suatu keistimewaan yang kita terima sehingga kita layak, kita bisa menyebut Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kita. Ada hubungan yang erat sebagai anggota keluarga, sebagaimana layaknya Bapa dengan anak di dalam hubungan kekeluargaan di dunia ini. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Kita adalah anak-anak Allah jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah anak melalui iman kepada Kristus, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Allah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Kita menerima Roh Kudus. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus memampukan kita bahkan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Selanjutnya, biarlah Roh Kudus juga berkarya dalam keluarga kita. Ada relasi yang indah yang terbangun dalam pimpinan Allah Roh Kudus, di mana Roh Kudus membimbing kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, memahami firman-Nya, dan merasakan kasih-Nya. Kita dapat membangun koneksi dengan Roh Kudus dengan berbagai macam cara, yaitu melalui doa-doa kita kepada Tuhan, baik doa pribadi maupun doa bersama-sama ketika di gereja. Kemudian kita juga membangun koneksi dengan membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengenal pribadi Bapa kita, semakin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga membantu setiap anggota keluarga untuk bersatu dalam semangat, sehati sejiwa, untuk terus bersekutu bersama-sama di dalam doa dan belajar firman Tuhan. Kita mau seluruh anggota keluarga kita bersama-sama tumbuh, mengenal, dan membangun relasi yang intim dengan Bapa Allah di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa sebagai Bapa kita melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bapa Allah kami, Allah yang luar biasa baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa memperhatikan kami, sehingga kami tidak dibiarkan sendiri, kami tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan Engkau menaruh Roh-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kami boleh memiliki relasi yang baik dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami sehingga setiap langkah kehidupan kami, setiap apapun yang kami kerjakan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terima firman-Mu, kami simpan di dalam hati kami. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, makan berkat Tuhan. Kami mohonkan untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Kami boleh kembalikan segala pujian dan syukur untuk kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.